Halo semuanya, selamat datang lagi di The Lazy Monday. Dan kali ini tangan gue akan agak kalem ya. Gue nggak mau banyak gerak, tapi di sini gue akan mewakilkan seluruh kru The Lazy Monday untuk memberikan informasi yang sangat penting untuk beberapa orang. Karena kita tuh sering banget ditanyakan ya, kayak Bang, kalian tuh pakai kamera apa buat syuting, lampunya gimana, serapnya gimana. Tapi kali ini bukannya gue nggak mau menjawab semuanya, tapi akan kepanjangan. Gue akan menjawab khusus untuk streaming. Karena kalian tahu kita tuh emang lagi rajin banget streaming. Senin dan Rabu itu streaming terus ya kan, Valheim, bahkan bentar lagi ada Minecraft, kita nggak tahu mungkin ada It Takes Two di ANS sih kayaknya. Jadi untuk dari sisi streaming sendiri ini emang menggantikan si Flash News sendiri, tapi kalian jangan takut, Flash News tuh nggak hilang. Flash News tuh hanya berpindah ke Facebook, jadi langsung saja ke Facebook Lazy Monday. Oke, di sini gue akan bahas setup streaming, lebih tepatnya setup streamingnya Aldo, karena ya saya jarang streaming dan gue emang mewakilkan per satu orang, jadi mungkin kedepannya akan ada series yang sama, mungkin gue akan bahas di meja orang lain juga. Di sini untuk masalah keyboard sendiri, dia menggunakan Razer Huntsman V2 Analog yang baru aja gue review, yang harganya itu mau mencapai 4 juta rupiah dengan wrist yang sangat nikmat, dan juga dari switchnya sendiri dia menggunakan analog optical. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa nonton review gue. Terus selanjutnya dari sisi mouse sendiri, nih orang ya gue gak ngerti, tapi dia punya 3 mouse ya. Gue nggak paham yang mana yang dia pakai. Yang penting dia punya 3 mouse. Yang pertama ada Razer Mamba Wireless yang Gear of War Edition. Gue tahu dia pasti ngambil ini karena pertama Mamba, dia punya palm grip yang enak banget. Kedua wireless, dan ketiga ya dia demen Gear of War. Terus ada juga mouse produktivitas, ini adalah Logitech MS Master 2S. Dimana mouse yang satu ini sebenarnya bisa dibilang ya mouse yang dicuri dari saya. Jadi dia datang ke setup saya, dia pegang mouse saya, dia bawa pergi mouse saya, dan mouse itu tidak pernah kembali ke tangan saya. Tapi gue bisa merekomendasikan mouse itu untuk kalian kalau kalian tuh emang banyak kerja di rumah. Dan terakhir bisa bilang mouse yang kompetitif banget, ini adalah Zowie BenQ. Gue lupa antara EC1B, EC2B, EC2A karena nama mereka sangat mirip. Tapi ini salah satu mouse yang cukup oke dari sisi desain, simple, dan kalau kalian minimalis mungkin itu bisa menjadi pilihan buat kalian. Next, masih ada lagi Razer Black Shark V2, salah satu headset yang sangat bisa gue rekomendasikan. Sangat ringan, sound quality-nya oke banget, dan juga mic-nya juga decent. Ini walaupun gue cukup takut bagian sini bisa patah, tapi ini salah satu headset terbaik gue selama ini. Dan terakhir mungkin untuk mic, ya gue rasa ini nggak perlu perkenalan lagi karena Razer Seren Emote ini emang sudah sering muncul di video The Lazy Monday. Ada di video news, ada di video podcast, dan mungkin kadang tuh di video first impression, dan masih banyak lagi. Tapi ada satu hal yang menarik ya. Jadi dari tadi itu kalau kalian mengira saya ngerekam pakai kamera bisa minta tolong David untuk mengambil kameranya. Jadi sedikit informasi aja, untuk kamera sendiri itu kita menggunakan Panasonic GH5 dengan lensa Samyang 35, ya kan? Gue nggak so asik kan, gue tahu kan Samyang 35. Nah benar. Oh bukan ya? Bukan. Ini Samyang berapa? Samyang, gue lupa. Bentar. David saja lupa dengan kameranya, apalagi saya. Oh, Samyang 12 ya. Tadi diedit tolong Bapak William. Oke, jadi ini adalah kamera yang bisa gunakan untuk syuting. Masih ada BMPCC sih, tapi yang menjadi hal pentingnya adalah dari tadi itu kalian tuh ngelihat saya itu menggunakan webcam terbaru dari Razer yang namanya adalah Razer Kiyo Pro. Jadi ini adalah covernya, dan dari tadi itu gue nggak pakai kamera untuk, bukan maksud gue nggak pakai webcam, tapi nggak pakai kamera yang bisa kita gunakan untuk syuting untuk merekam diri gue sendiri. Oke, jadi di sini gue akan berpindah dulu setup sedikit ke biasa tempat webcam berada di atas sini, dan memberikan sedikit penjelasan lah, impresi apa yang bagus dari Razer Kiyo Pro ini. Oke, jadi gue udah berpindah. Kalian bisa melihat sedikit autofocus di sana. Gue udah berpindah pada setup streaming seharusnya, dan di sini gue lagi buka Razer Synapse untuk ngasih kalian lihat beberapa hal yang bisa kalian atur. Jadi di sini kalian bisa mengatur kayak brightness ya kan, brightness bisa naik turun gitu kan, bisa jadi gelap, bisa jadi terang, kontras besar, turun ya kan. Terus dari saturation naik, kita turunin lagi, white balance. Wow, saya terlihat seperti orang-orang di film WandaVision. Nih white balance bisa cool banget dan warm banget. Ini gue akan reset dulu sebentar. Jadi gue akan 128, 128, dan 5000. Oke. Jadi di sini yang menarik dari si Razer Kiyo Pro sendiri adalah masalah field of view-nya. Dia punya 3 sudut pandang yang bisa diambil. Let's say yang pertama adalah Nero. Nero itu adalah yang paling deket untuk kalian. Terus medium itu mungkin nanti kalian bisa melihat David. Ini gue akan agak gedein.
Nih, ini gue akan agak gedein, yang ini gue akan agak dikecilin biar bisa ada gambarnya. Nah, ini adalah yang narrow. Terus ada medium di sini. Nah, kalian bisa ngelihat ada sedikit potongan yang bertambah di bagian sini dan white. White itu pasti kalian melihat David di sana. Nah, ini adalah yang white. Nah, itu ada tangan David di sana. Jadi kalian bisa ngelihat ketika gue pakai yang white, itu tuh secara untuk mendapatkan sudut pandang lebih besar, dia itu emang ngebikin si bentar, kenapa dia autofocusnya nggak ke saya? Oke. Nah, jadi dia tuh ngebikin kayak fish eye gitu loh. Dia ngebikin kayak fish eye, jadi kalian bisa ngeliat kayak dari sisi jendela dan pintu itu tuh agak ngelengkung. Jadi ini balik lagi ke kalian, jadi ini sesuai dengan bagaimana kalian memerlukan hal itu untuk dilakukan. Let's say kalian memang perlu fokus di muka kalian doang, saya akan pakai narrow. Kalau kalian perlu grup call rame-rame, saya akan ganti ke white. Oke, selain itu sebenarnya untuk si Razer Kiyo Pro sendiri ya nggak akan ada banyak perubahan lagi. Jadi kayak kita bisa nyalain autofocus dan enggak. Jadi kita bisa manual ganti fokus dan segala macamnya. Kalian bisa ngeliat saya blur banget di sini, tapi kalau kita autofocus langsung aman. SDR ini hal yang menarik. Jadi di sini untuk si Razer Kiyo Pro sendiri emang dia itu bisa mengakses XDR, tapi kalian nggak akan bisa menggunakan 1080p 60 fps ya. Jadi kalau SDR-nya nyala itu bakal di 1080p around 30 fps, tapi kalau SDR off kalian akan melihat warna yang terang sekali. Karena di sini ada fill light dari lampu, jadi saya terlihat seperti orang yang pakai bedaknya kebanyakan. Ini mungkin gue akan coba matikan lampunya. Lampu matiin set. Nah, ini better. Nah, ini kalian bisa ngelihat kalau di sini tangan saya 60 fps. Gue akan balikin ke SDR lagi dan gue akan nyalakan lampunya. Oke, Pit coba bantu gue nyalain lampu belakang deh. Ini gue akan kasih kalian lihat perbandingannya. Kalau ada lampu yang terang depan kalian dan nggak ada. Nah, ini kalau gue matikan lampunya, nah, kan seperti ini. Kalau SDR gue matiin, harusnya warnanya lebih terang lagi. Nah, jadi ini benar-benar balik lagi ke kalian perlu dalam kondisi seperti apa. Kalau kalian perlu dynamic range yang tinggi, mungkin kalian di ruangan yang cukup terang dengan monitor kalian full putih yang langsung menembak ke kalian, ya kalian bisa nyalain dynamic range-nya. Tapi kalau mungkin lagi streamer, kalian lagi streaming dan nggak perlu 60 fps, kalian bisa matikan SDR-nya dan kalian bisa ngatur setup lighting kalian dan nanti dari si Razer Kiyo Pro sendiri akan mengadaptasi. So, Razer Kiyo Pro ini juga sedikit tambahan aja. Dia datang dengan sebuah cover ini untuk nutup, jadi masalah privacy itu udah aman banget. Kalian mau pakai di mounting itu udah ada apa sih yang kalau di Joby ini apa sih yang buat lobang female-nya tuh udah ada ya kan. Jadi sebenarnya udah aman banget. So I guess that's it yang bisa gue ceritakan sedikit dari Razer Kiyo Pro. Sedikit reminder aja buat kalian sebelum gue menutup video ini ya. Dimana nantinya untuk di puasa kan? Di puasa kita bakal ada namanya live ngabuburit ya. Harusnya sih ada Winda Basudara satu hari, kita nggak tahu, kita lihat aja nanti. Tapi nanti kalian tungguin aja karena doain aja kali aja ada giveaway. Harusnya bisa ya. Bisa dong, bisa. Dari TLT soalnya, The Lazy Titip. So guys, that's it. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Kalau memang kalian memerlukan konten yang sama lagi untuk ngebahas setup streaming orang-orang lain di sini, atau mungkin setupnya doang, nanti tulis komentarnya di bawah. Seperti biasa, coba like, comment, share, follow Instagram kita di @Lazy Monday. Gue di Jordi Leonardo O-nya 2 dan jangan lupa subscribe. Thank you so much guys for watching. Gue akan gedein dulu. Gue akan gedein. Nah, thank you so much guys for watching and I'll see you next time. Bye bye guys. Yuk.